Dan penggambaran tentang Yesus, kita kan debat Trinitas ya, tentang Yesus dan tentang Tuhan itu lebih sempurna di Islam. Juga penggambaran bagaimana Bunda Maria itu lebih perfect di Islam. Nah, akhirnya saya kalah debat. Dari sana, mau nggak mau kan taruhannya, saya syahadat gitu. Nama asli saya itu Lu Kuang I. Lu itu marga ya. Saya marga Lu dari papa. Ah, Kuang itu nama tengah itu masing-masing anak beda gitu. I itu nama seturunan gitu, sesama saudara itu ada I-nya semua gitu. Kakak saya, koko saya itu, koko lah ya, saya kan Chinese. Koko saya itu Lu Choi I. Kalau saya Lu Kuang I gitu. Nah, kalau untuk perempuan agak beda, nggak ada I belakangnya, Lu Min Ngo gitu. Kami itu bertiga saudara. Saya anak bungsu kebetulan. Paling muda saya. Sebelum memeluk Islam itu sebenarnya ada petualangan gitu. Karena sebenarnya keluarga kami itu bukan beragama Buddha, tetapi sebenarnya Konghucu gitu. Karena Konghucu tidak diakui di Indonesia, maka kami harus memilih. Nah, maka dipilihlah Buddha gitu. Itu kan lebih dekat kan ya, antara Konghucu dengan Buddha itu banyak persamaan gitu. Nah, kemudian ketika sekolah itu timbul lagi permasalahan gitu. Nah, di sekolah itu nggak ada guru agama Buddha gitu. Guru agama Kristen pun nggak ada. Dan tempat ibadah yang terdekat itu adalah Kristen. Maka kami diarahkan ke Kristen gitu. Nah, masuklah Kristen Protestan gitu sebelum Islam gitu. Jadi boleh katakan sebelumnya adalah Konghucu, kemudian mencatut nama jadi Buddha gitu. Tapi nggak pernah beribadah di tempat peribadahan orang Buddha. Nah, kemudian masuklah beralih ke Kristen dengan senang hati pindah ke Kristen karena memang juga dekat tempat ibadahnya, dan ya Kristen termasuk agama yang terbesar juga ya di Indonesia ya selain Islam gitu. Maka kami convert ke Kristen waktu itu. Nah, setelah Kristen baru melalui perdebatan, nah, saya itu masuk ke Islam, memilih Islam. Saya menjadi mu'alaf sebenarnya taruhan gitu. Jadi saya dengan koko saya itu yang lebih dulu masuk Islam itu koko saya. Kita taruhan gitu, kita debat. Kalau saya kalah debat, nah saya harus masuk Islam. Kalau koko saya kalah debat, koko saya mau murtad lagi, masuk Kristen lagi. Itu Protestan kita kan. Nah itu kita debat tuh tentang Trinitas gitu kan, tentang ya Bunda Maria gitu loh. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya tidak bisa menjawab. Dan ketika debat itu lucunya gini, apa yang didebatkan itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Maka ketika berdebat, koko saya itu menggunakan Al-Quran sebagai dalilnya gitu loh. Sebagai dalil itu Al-Quran gitu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia sendiri gitu, yang mana saya tidak bisa melawan dalil-dalilnya. Hujah-hujah saya itu saya bilang lemah gitu loh dibanding dengan hujah yang koko saya keluarkan gitu. Dan penggambaran tentang Yesus, kita kan debat Trinitas ya, tentang Yesus dan tentang Tuhan itu lebih sempurna di Islam. Juga penggambaran bagaimana Bunda Maria itu lebih perfect di Islam. Nah, akhirnya saya kalah debat. Dari sana, mau nggak mau kan taruhannya, saya syahadat gitu. Iya dong, ngaku dong gitu, harus gentle dong. Udah kalah debat, kita taruhan, harus ngikutin gitu. Nah, dari setelah debat itu, baru mulai belajar Islam sedikit-sedikit gitu. Kayak gitu. Berarti awalnya debat ya? Debat, awalnya debat gitu. Yang ininya nih. Berarti setelah itu kan debat waktu belum masuk. Sebelum masuk Islam. Nah, berarti sekarang setelah masuk Islam pernah berdebat dengan non-muslim? Sering ya. Saya itu berdebat dengan non-muslim itu sering. Cuman saya merubah mindset mereka sebelum debat gitu. Jadi
kita jangan debat. Kalau debat itu kita akan saling memperkuat apa yang menjadi keyakinan kita tanpa menerima apa yang dijadikan hujah oleh orang lain gitu. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh orang lain itu kita nggak terima kalau debat gitu. Tapi saya bilang kita diskusi aja dah gitu. Jadi diskusi itu ketika saya benar, mereka akan menerima kebenaran saya. Ketika mereka benar, saya akan menerima kebenaran mereka. Nah, lebih tepatnya diskusi. Nah, itu lebih halus bahasanya. Dan ketika kita berbicara ngajak mereka, yuk diskusi, yuk jangan debat. Kalau masalah debat dengan orang non-muslim, sering gitu. Cuman kalau sebelum mendebat itu, saya rubah mindsetnya dulu mereka. Kalau debat itu kan kesannya gini, saya harus menang gitu. Apapun itu, saya harus mencari alasan untuk menang gitu. Nah gitu, ya udah pasti biasanya kadang tidak menerima gitu kebenaran yang disampaikan oleh lawan debatnya. Maka saya bilang kita diskusi saja. Bedanya kalau diskusi itu, kalau saya benar dia akan membenarkan. Kalau dia benar saya akan membenarkan gitu. Nah itu lebih dingin lah, lebih adem orang bilangnya. Jadi diskusi yang berjalan itu lebih nyaman gitu. Dan alhamdulillah gitu. Walaupun seperti itu ya terkadang juga marah juga gitu lawan debatnya. Kenapa? Karena yang diperdebatkan itu jangan jauh-jauh dulu, masalah ini aja dulu, masalah Trinitas, masalah Bunda Maria gitu. Itu udah pondasi dasar dari agama Kristen itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat sebuah agama itu kuat atau enggak, lihat pondasinya. Kalau kita pun mau debat dan mau ngalahkan orang debat kita, lihat pondasinya apa mereka gitu, dan kita harus menguasain itu. Jadi sama halnya dengan ketika saya baru masuk Islam, debatnya di konsep ketuhanan gitu, dan ketuhanan dan Bunda Maria seperti itu. Biasanya jarang sekali umat Islam yang dia paham tentang Al-Quran dan hadis itu kalah dalam perdebatan itu. Jarang, hampir nggak ada. Karena dalam Islam konsep ketuhanan dan konsep tentang Bunda Maria itu lebih sempurna. Jauh lebih sempurna. Pesan saya, ketika kita sudah menemukan sesuatu yang membuat hati kita condong, dalam artian sebuah akidah, saya bicaranya sudah lebih banyak ini ya ke arah Islam. Udah kaku kalau mau berbicara umum gitu, karena terbiasa berbicara ya secara Islami gitu. Jadi intinya ketika kita sudah melihat sebuah agama, dalam hal ini Islam, melihat Islam itu indah, menarik, kejar. Jangan tunggu waktu. Kejar apa yang menarik dari kita itu, dari yang kita lihat itu. Dan jangan ragu-ragu untuk beralih ke Islam. Karena kenikmatan dalam hidup itu akan baru terasa ketika kita menemukan pegangan dalam hidup kita. Way of life, aturan-aturan kehidupan. Makanya Islam disebut dinul Islam, artinya aturan-aturan dalam Islam. Ketika kita makin memahami Islam itu, makin menerapkan Islam itu dalam kehidupan, insya Allah nanti akan makin terasa asyik, bahkan kita akan melupakan semuanya. Bahkan semua di luar Islam itu akan terlihat biasa. Halnya pun kita seperti itu. Ketika kita sudah melihat pesona dari Islam itu, keindahan Islam itu yang membuat kita tertarik, segera kejar. Ambil Islam, lamar Islam dengan syahadat. Kalau yang sudah bersyahadat, maka istiqomahlah dalam Islam. Ingat, kita hanya akan bisa istiqomah kalau kita enjoy menjalaninya. Maka cari sisi-sisi Islam yang membuat kita enjoy, dalami itu dulu. Setelah itu baru melebar ke sisi-sisi lain, ke fikih-fikih yang lain. Itu pesan saya. Jangan tunda, kita nggak tahu kapan kita akan mati, dan kita nggak tahu amalan apa yang akan membawa kita ke surga. Sebenarnya
kita nggak lepas dari hobi dan kesukaan itu kan, karena itu adalah penyemangat hidup gitu. Hobi saya sebenarnya dulunya itu memancing gitu. Jadi kalau puasa hari pertama, daripada saya menderita gitu kan, kadang-kadang saya juga puasa langsung Ramadan saja. Nah biasanya saya tuh hari pertama mancing itu nggak kerasa benar-benar, hari kedua udah ringan. Nah kemudian saya pikir-pikir, hobi apa yang kira-kira bisa mendapat pahala. Nah saya itu sekarang hobinya itu memanah, karena itu benar-benar dijamin pahala gitu sama Rasulullah itu. Bahkan dalam hadis itu, sesuatu yang tidak dinilai sebagai permainan itu adalah memanah, berkuda, dan bermain dengan keluarga gitu. Nah saya bikin sendiri nih busur gitu. Ini take down tipenya gadis India. Kenapa gadis India? Karena ada bagian-bagian yang dibuka sengaja gitu supaya lebih cantik. Nah asalnya begini. Ini take down tengah gitu. Oh saya senang banget nih. Ini yang kecil nih, yang standar. Nah ini yang jumbo. Ini 55 lbs. Saya sudah bisa 55 lbs. Ayo kita memanah, hidupkan sunnah. Memanah, berenang, berkuda. Yuk, sunnah itu jangan kendur. Hobi juga dapat pahala juga. Ketika kita melihat sebuah peluang apapun itu untuk bisa berbuat pahala, untuk bisa mencari ridho Allah, maka lakukan sesegera mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa istiqomah, apapun itu, sekecil itu, maupun sedekah, atau mau ngajarin orang memanah. Nah kalau memanah tapi harus ikut klub ya, karena ada aturannya tuh, itu senjata tajam. Saya sendiri juga ikut klub, makanya saya ikut klub memanah gitu. Terus entah itu ngajak orang ngaji gitu, entah itu mengaji Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, maka segera lakukan, hilangkan malas. Makanya pesan saya, ketika kita menemukan celah, masuk di bidang apapun dan apapun itu, selama itu baik dan itu bisa berpeluang untuk mendapatkan ridho Allah, berpeluang untuk menjadikan kita the best umat di dunia ini, maka lakukan segera, jangan ditunda. Dan istiqomah, nah itu kuncinya juga, istiqomah. Jangan cuman ketika melakukan sesuatu sekali dua kali udah selesai, gak akan jadi master. Kata Bruce Lee, ya karena saya orang Cina, saya tidak takut kepada orang yang melatih 1000 jurus tapi hanya dilatih sekali, tapi saya lebih takut kepada orang yang melatih satu jurus 1000 kali. Nah itu kuncinya, istiqomah artinya gitu. Oke, sampai jumpa nanti. Semoga saja